Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kalastin dari PGSD 02, ingin menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi, serta strategi pembelajaran problem based learning. Pengertian pendekatan saintifik. Menurut M. Lazim pada tahun 2013, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Menurut Rusman pada tahun 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang selanjutnya yaitu menurut Hosnan pada tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengonstruk konsep hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Pengertian metode pembelajaran. Di sini saya membawa dua metode pembelajaran, yaitu metode tanya jawab dan metode diskusi. Untuk metode tanya jawab, pengertiannya dari Dr. Imansyah Ali Panji. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu agar para murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai, sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya dan untuk merangsang perhatian murid. Metode ini dapat digunakan sebagai persepsi, selingan, dan evaluasi. Untuk diskusi, berdasarkan pendapat Samarah, pada tahun 2006 menjelaskan bahwa metode diskusi merupakan cara pembelajaran yang mana siswa dihadapkan pada suatu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki sifat problematis untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama. Metode ini sangat erat kaitannya dengan problem solving atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Menurut Suyatno tahun 2009, problem based learning atau PBL merupakan suatu model pembelajaran yang berbasis pada masalah, di mana masalah tersebut digunakan sebagai stimulus yang mendorong siswa menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis, pencarian informasi relevan yang bersifat student-centered melalui diskusi dalam sebuah kelompok kecil untuk mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. Menurut Arendt, PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Menurut Trianto tahun 2007. Dengan kurikulum PBL dapat membuat peserta didik mampu dalam memecahkan dan mengambil solusi dalam suatu masalah. Dalam pembelajaran juga dirancang masalah-masalah yang memotivasi untuk mendapatkan pengetahuan yang penting, sehingga peserta didik berpartisipasi dalam kelompok diskusi. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tapi melalui model PBL ini siswa
menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Kelebihan pendekatan saintifik. Secara umum, pendekatan saintifik mempunyai banyak kelebihan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan siswa dalam hal pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor, sebagai bekal siswa untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di lingkungannya. Kelebihan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan memotivasi sendiri. Yang keempat yaitu membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu berpusat pada siswa dan guru, berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Yang keenam yaitu mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang ketujuh yaitu mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang kedelapan, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang kesembilan yaitu dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Yang selanjutnya yaitu kelebihan metode dan strategi. Kelebihan metode tanya jawab yang pertama yaitu kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Yang kedua yaitu baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Yang selanjutnya kelebihan metode diskusi. Yang pertama yaitu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Yang kedua dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dan mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga yaitu dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Yang selanjutnya yaitu kelebihan problem based learning. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang ketiga membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu sintaks problem based learning. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Tahap pertama pembelajaran, guru menyampaikan pada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, guru memberikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan peserta didik. Masalah harus berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Hal ini agar lebih mengena pada pola pikir peserta didik. Selain itu, masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif. Guru harus bisa memastikan bahwa setiap anggota dalam kelompok memahami istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Dalam tahap kedua ini, setiap anggota dalam kelompok diupayakan untuk menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian diskusi terjadi dengan membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap peserta didik. Diskusi dalam organisasian siswa ini diharapkan dapat terjadi tukar pendapat untuk memperluas pembahasan dan penemuan solusi yang lebih baik dari masalah yang telah dimunculkan. Peran guru dapat membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. Guru memastikan setiap anggota dapat berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok. Guru sebaiknya berkeliling melihat perkembangan diskusi agar dapat mengarahkan diskusi kelompok pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan. Guru dapat mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen, hingga mendapat insight untuk pemecahan masalah. Semuanya dilakukan setelah pembahasan, setelah
bahasan masalah sudah terorganisasi dengan baik pada tahap sebelumnya. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk mencari solusi dari masalah yang dilemparkan sejak awal. Dengan berbekal diskusi sebelumnya, sudut pandang kelompok dapat terbentuk saat diskusi tersebut, sehingga penyelidikan dan solusi yang akan ditemukan akan berdasar dari sudut pandang yang telah disatukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, solusi dari suatu masalah sudah ditemukan. Guru dapat membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya video, model laporan, dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Penyajian karya untuk ditampilkan dibuat semudah mungkin agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh kelompok lain. Penyajian karya ini sangat penting karena berkaitan dengan pemahaman dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Guru dapat mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Peserta didik dapat mengelompokkan bagian yang sudah dianalisis keterkaitannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan konsep keilmuan yang sudah dipelajari. Dari sinilah peserta didik dapat disimpulkan tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan problem-based learning pada RPP. Peserta didik membaca bacaan mengenai padi pada buku siswa, yang kemudian peserta didik mencari informasi yang ingin diketahui tentang padi. Lalu peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada buku siswa, dan peserta didik membuat kesimpulan terhadap informasi yang sudah terkumpul, yang kemudian akan dipresentasikan atau didiskusikan perbedaan jawaban atau kesimpulannya dengan teman. Yang selanjutnya yaitu mengamati gambar 3 kondisi geografis atau bentang alam yang terdapat di buku siswa, yaitu daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Lalu, peserta didik mencari informasi yang ingin diketahui tentang bentang alam, dan peserta didik menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dari 3 bentang alam tersebut, dan peserta didik membaca informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lalu peserta didik mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang terdapat dalam bacaan, yang kemudian peserta didik mempresentasikan atau mendiskusikan jawaban kesimpulan dengan teman. Dan yang terakhir yaitu guru mengevaluasi pembelajaran dan menganalisis keterkaitannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan konsep keilmuan yang sudah dipelajari. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.